Pemirsa, polemik dukungan keluarga Joko Widodo yang menyeberang ke kubu Prabowo Subianto belum juga berakhir setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi cawapres Prabowo, kini menyusul menantu Jokowi sekaligus wali kota Medan Bobi Nasution. Menariknya, dukungan Bobi kepada pasangan Prabowo Gibran dideklarasikan ketika menantu Presiden Jokowi ini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Mengapa belakangan terah Widodo semakin berani bermanuver membangun jarak dengan PDI Perjuangan? Sudah bersama kami bergabung dari luar studio politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran Herzaki Mahendra, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Masinton. Selamat malam Mbak Ania. Mas Zaki dan juga Mas Umam. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Baik, saya ingin langsung ke Pak Masinton. Sudah dipanggil, diminta klarifikasi, dikasih waktu 3 hari, katanya 7 hari, lalu kemudian ikut deklarasi Prabowo Gibran. Ini bagaimana sikap PDIP terhadap Bobi Nasution selanjutnya? Apakah masih dianggap sebagai kader PDIP? Masih dilihat sebagai pembangkangan atau seperti apa nih Pak Masinton? Ya, pertama ADART kami itu anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi PDI Perjuangan ya itu jelas mengatur tentang garis dan sikap kebijakan politik partai yang harus didukung oleh kader. Nah, jika sikapnya berbeda, berarti kan sudah bukan menjadi bagian dari kader karena totalitas dan loyalitasnya sudah bukan lagi ngikutin garis kebijakan partai begitu. Nah, tentu bagi kami adalah pemimpin itu ya satunya kata dan perbuatan. Jadi kalau sikapnya A, ya tindakannya juga A, perbuatannya A gitu. Jadi bukan mencela-mencela seperti itulah. Ini mencela-mencela berarti ya? Nah, publik kan melihat ya, mana sih yang bisa dijadikan satu keteladanan gitu ya. Yang bisa dijadikan keteladanan itu kan kalau pemimpinnya satunya kata dan perbuatan. Kalau katanya pemimpin itu tidak satunya kata dan perbuatan, maka publik akan melihat tidak ada keteladanan di sana. Gitu loh. Jadi publik itu menuntut satu keteladanan dari pemimpin yang satunya kata dan perbuatan. Oke, berarti per hari ini atau per saat ini apakah masih dianggap sebagai kader PDIP atau masih perlu mengembalikan KTA atau seperti apa langkah selanjutnya yang diharapkan datang dari Bobi Nasution? Tentu kami menghormati sikap dan pilihan siapapun ya warga negara gitu. Nah, anggaran dasar anggaran rumah tangga kami itu ya jelas, dan sikap politik kami dalam kontestasi Pilpres ini kan jelas, itu dukungannya Ganjar dan Pak Mahfud. Di luar itu ya berarti dia sudah memposisikan bahwa dia adalah bukan menjadi bagian dari perjuangan keluarga besar PDI Perjuangan. Oke. Baik, Pak Masinton, tapi kan ini bukan kali pertama ya kalau kita bicara terah Jokowi begitu ya. Kita sebelumnya juga melihat ada manuver dari Gibran, kemudian juga sekarang Bobi Nasution. Kita tahu sekarang Kaesang juga sepertinya berada dalam gerbong yang sama. Tidakkah kemudian akan diklarifikasi langsung saja ke Pak Jokowi sebagai pimpinan dari keluarga tersebut? Ya kan yang bersangkutan itu kan Mas Gibran, Pak Bobi kan sudah ditanyakan, sudah dimintakan klarifikasi, ya. Kan sudah pamit juga gitu. Ya, kalau sudah pamit ya sudah. Anak-anak, menantu sudah pamit, bagaimana dengan ayahnya? Apakah ayahnya akan diminta klarifikasi atau tidak oleh PDIP? Kita kan belum dengar sikap resmi ya. Sikap resmi beliau masih menjadi presiden sekarang ya, dan beliau menyatakan belum mendukung siapa-siapa kan gitu ya. Ya tentu kami kan harus menghormati beliau sebagai presiden ya, dan tentu karena beliau juga belum menyatakan sikap ya,
tentu partai belum bisa menyikapi seperti Belum itu. bisa menyikapi. Tapi berharapnya Pak Jokowi masih bersama PDIP. Harapannya masih besar ya? Ya tentu bagi kami ya siapapun itu ya, kami ini kan bukan partai yang eksklusif. Tentu siapapun sepanjang memahami, mengikuti garis ideologi, program dan putusan politik partai, ya kami anggap sebagai bagian dari keluarga besar kami. Gitu. Oke, tapi Pak Masinton, adakah kekhawatiran kalau melihat ini hampir satu keluarga itu sudah beralih pilihan atau preferensi politiknya? Tidakkah ada kekhawatiran itu kemudian juga akan mempengaruhi ayahnya atau sebaliknya malah ayahnya yang sebenarnya mempengaruhi, bahwa sebenarnya ini hanya membuktikan begitu bahwa pilihan dari Pak Jokowi ini sekarang berbeda dengan arah yang sudah ditetapkan oleh PDIP? Ya tentu kami menghormati setiap pilihan dan kami juga sudah, artinya begini ya, tentu bagi kami siapapun tadi yang saya sampaikan, siapapun itu ya sepanjang bisa berjuang bersama-sama, ya kita harapkan begitu. Tapi kalau kemudian memilih jalan perjuangannya sendiri, tidak lagi bersama-sama dengan PDI Perjuangan, ya monggo silahkan. Karena bagi kami dilatih berjuang itu dan dikader sebagai kader pejuang itu sendiri atau bersama-sama tetap harus berjuang untuk memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan keadilan buat rakyat itu. Itulah yang ya ditempa bagi kami sebagai kader PDI Perjuangan. Seperti itu. Oke, baik, saya beralih dulu kalau begitu ke Mas Zaky untuk mengomentari dinamika terakhir ini. Sikap politik Bobi ini buat Anda mengejutkan atau tidak? Sudah seharuskahnya kah seperti itu atau Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari kami tentu setiap warga negara di Indonesia ini kan punya hak memilih dan dipilih gitu. Jika punya preferensi, ada keinginan untuk mendukung satu pihak ya. Misalnya ada pilihan-pilihan calon pemimpin negeri ini, lalu merasa sesuai dengan hati nuraninya bahwa mana calon yang menurut dia sebaiknya terbaik untuk bangsa dan negara, lalu juga terbaik untuk rakyat, yang menurut kami sebenarnya wajar dan lumrah saja. Gitu. Itu kalau dari kami melihatnya. Apalagi kalau kami lihat ini ternyata kami cermati ya, kebetulan kali ini adalah Bobi nih, sosok yang dibahas ini adalah Bobi. Kalau kami melihatnya Anda merasa begini, diuntungkan tidak dengan berpindahnya Bobi gitu ke kubu Anda begitu ya, mendukung Prabowo Gibran? Tentunya Anda termasuk yang cukup senang dengan ya, kalau dalam tersebut. Ini kan kontestasi elektoral, Pak. Setiap suara itu sangat berarti, mau dari siapapun. Satu suara itu sangat berarti, bisa jadi sangat menentukan. Ya, Bang Masinton ini kan anggota Dewan sudah berulang kali. Tahu betul setiap suara itu sangat penting, ya Bang ya. Makanya saya sering lihat nih Bang Masinton kalau di IG-nya ketemu dengan rakyat yang diwakilinya ya, ibu-ibu ini kan luar biasa keliling-keliling. Tapi ini bukan sembarang orang loh, ini menantunya. Tapi tetap mau turun ke bawah. Hah? Nah iya, makanya Mbak, maksudnya saya ingin sampaikan bahwa bahkan ya di sini kan one man one vote gitu loh kita bicara, ya one woman one vote juga gitu, bahwa setiap suara itu sangat penting. Nah apalagi misalnya sosok Bobi ini kan seorang tokoh politik nih di Medan, kan begitu, ya kan, tokoh politik di Medan, wali kota. Nah, misalnya banyak warga yang suka dengan gaya kepemimpinannya, yang dia turun ke lapangan, misalnya kan, lugas, tegas, tidak birokratis. Ya bisa jadi ini akan menjadi daya tarik juga. Wah, Bobi milih ini, saya mau dong kalau gitu, saya milih capres yang ini juga lah gitu. Nah, itu hal yang menurut kami sewajarnya kan begitu. Ya kan, nah ini yang kami lihat tentunya kalau misalnya benar Mas Bobi ini menjatuhkan pilihan yang kepada Pak Prabowo dan kemudian nanti mau mendukung Pak Prabowo secara penuh dan sungguh-sungguh ya kan. Tapi tentu Mbak, kan kalau namanya kepala daerah kan ada batasan ya gitu. Yeah. Tapi minimal dengan statementnya saja itu saja menurut kami sudah tentu sangat bermanfaat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam kemenangan untuk kontestasi ke depan. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ini. Iya. Masih menjadi proses, penting, masih panjang. Iya. Apakah gitu, kemudian menjadi penting asal usul partainya begitu, bahwa ini kan partainya partai yang berseberangan ya, yang tidak masuk dalam koalisi Anda? Wah, kalau itu kan urusan internal ya, saya nggak mau masuk lah ke ranahnya. Misalnya antara Mas Masinton dengan Mas Bobi itu kan. Bagaimana misalnya apakah udah selesai belum nih urusannya Mas Bobi dengan Bang Masinton? Kan mesti di internal dulu. Kami nggak bisa masuk ke situ. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain bahwa ada kepala daerah, ada
seorang tokoh anak muda pula ya kan memberikan dukungan Oke. kepada Pak Prabowo, tentu ini menjadi suatu nilai tambah yang luar biasa kalau kami melihatnya dari sisi itu Mbak gitu. Oke, Ya, baik kalau kira-kira begitu seperti saya itu. ingin Apalagi ke beliau Mas kan Umam pengusaha untuk ya ikut dan mengomentari. setahu iya, Gimana? iya. Ya kan setahu kami apalagi kemarin itu kan dukungannya kalau nggak salah bersama barisan pengusaha pejuang ya. Iya, Maksudnya kan iya, ada rombongan teman-teman nih pengusaha muda nih anak-anak iya, muda yang baik. ingin berjuang bersama melihat bahwa program-program visi misi dan pandangan Pak Prabowo itulah yang paling pas untuk memimpin Oke, mereka anak-anak muda nih gitu. Nah ini oke, kami baik. lihat. Gitu. Baik, kita beralih ke Mas Umam kalau begitu, tapi kita sambil jeda ya Mas Umam. Tapi pertanyaannya itu apa yang kemudian dapat Anda amati dengan manuver dari keluarga Pak Jokowi ini kok sepertinya semakin berani untuk mengambil jarak dari PDIP. Nanti saya akan berikan kesempatan pertama kepada Anda Mas Umam. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas Umam silakan langsung dijawab pertanyaan saya tadi. Mengapa kemudian kalau boleh saya rangkumkan kembali apa yang saya tanyakan adalah mengapa kemudian keluarga dari Pak Jokowi ini seperti semakin berani untuk menunjukkan sikap yang berbeda begitu atau semakin mengambil jarak dari PDIP. Analisa Anda. Ya, bagaimanapun juga yang disampaikan oleh elemen-elemen keluarga Pak Jokowi, hal itu tentu menunjukkan totalitas dukungan kepada pencawapresan Gibran sebagai pendamping dari Pak Prabowo. Mengapa hal itu kemudian terjadi? Tentu salah satunya adalah karena besarnya pertaruhan bagi Gibran dan juga lingkup keluarga besar Pak Jokowi. Kalau sampai kemudian Prabowo Gibran kalah, tentu akan menjadi bulan-bulanan sekaligus juga sasaran tembak dari sejumlah rival-rival politik Pak Jokowi. Maka kemudian karena besarnya pertaruhan itu, maka kemudian elemen keluarga besar Pak Jokowi tampaknya juga satu solider, yang kedua all out dalam upaya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tetapi di sisi yang lain tentu kita juga mencermati misalnya tadi yang disampaikan oleh Bang Masinton betul, dan kita mencermati bagaimana praktik dalam penegakan aturan, regulasi, dan juga konstitusi partai di PDIP biasanya terjadi cukup cepat, tegas, dan jelas. Karena bagaimanapun juga di pasal 22 ADART PDIP yang disahkan dan ditandatangani oleh Menkumham pada tahun 2015 oleh Menkumham Pak Yasona Lawli yang juga kader terbaik PDIP, di pasal 22 itu ada mekanisme yang clear. Anggota partai dilarang, pasal 22 poin B, melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Dan yang poin D, mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai. Nah, di dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Gibran, apa yang dilakukan oleh Bobi, sebenarnya betul-betul sudah melampaui larangan-larangan yang dijelaskan di dalam ADART. Maka kalau misal kemudian tadi disampaikan oleh Bang Masinton, memang kalau misal memang betul sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP, pertanyaannya adalah mengapa kemudian belum ada putusan secara legal formal yang dikeluarkan oleh DPP PDIP misalnya. Seperti putusan yang dikeluarkan PDIP kepada Mas Budiman Sujatmiko atau Pak Effendi Simbolon atau Gubernur Maluku kemarin. Nah, situasi ini yang tampaknya akan kemudian memantik sejumlah pertanyaan spekulatif, apakah PDIP dalam konteks tertentu, quote by quote, sedang berhitung secara politik ataukah sedang bermain di dalam konteks rekalkulasi terkait dengan kepentingan di Pilpres dan juga Pileg di 2024 mendatang. Karena kalau misalnya kita kembali merujuk pada draft ADART yang ada, sanksi itu seharusnya bukan kemudian konteks menunggu dari pihak-pihak yang tadi akan disanksi untuk mengembalikan kartu anggota atau menunggu yang beliau datang misalnya ke kantor DPC atau kantor DPD untuk mengembalikan itu, bukan. Tetapi di pasal 23 itu bagian ke-6 di ADART PDIP tentang sanksi anggota partai, pasal 23 ayat 2, sanksi yang dijatuhkan kepada anggota partai berupa mulai dari peringatan, pemberhentian sementara, pembebas tugasan, sampai yang tertinggi adalah pemecatan atau pemberhentian. Kalau sifatnya pemecatan dan pemberhentian, maka kemudian melibatkan sikap aktif dari PDIP.
bukan kemudian bersikap pasif menunggu respon dari Gibran atau dari saudara Bobi misalnya. Nah, situasi ini Mbak Kania yang tampaknya kemudian membuat kita juga bertanya-tanya, jangan-jangan PDIP sedang berhitung betul, karena bagaimanapun juga kalau keputusan ini diambil secara cepat, gerusa-gerusu barangkali akan ada implikasi dan konsekuensi dari putusan yang bersifat politis itu. Oke, implikasi dan konsekuensi. Saya mau lempar dulu ke Pak Masinton kalau begitu untuk menanggapi. Betul seperti itu Pak Masinton? Audionya masih belum kita dengar. Mungkin boleh dibuka terlebih dahulu, masih mute. Oh iya. Ya, silakan Pak. Halo Mbak. Ya, gimana tanggapannya Pak? Tentu sikap kami dalam menegakkan aturan organisasi partai itu sikapnya jelas tegas terhadap kader yang tidak lagi bekerja untuk mengikuti garis keputusan partai. Nah, persoalan cara tentu ini terkait cara, ya. Kita nggak mau reaktif menyikapin ini, gitu loh Mbak. Seperti yang sering ditanyakan oleh media dan lain-lain gitu ya. Tentu kami harus secara Tapi Anda merasa ada perbedaan cermat. sikap tidak, Pak Masinton? Ada perbedaan sikap tidak? Nggak ada. Lalu kemudian kenapa tidak ada? Kenapa Pak? Mohon maaf, Tidak silakan. ada dalam penegakan aturan ya tetap tegas gitu ya. Oke. Ini tadi persoalan cara, karena kami tahu ya, kami tidak mau menyikapin ini secara reaksioner. Karena apa? Karena ini sudah di ranah politik. Nah, ketika ini di ranah politik, kita tidak sikapi secara elegan, maka ini rentan dengan goreng-gorengan. Itu yang disebut dengan drama-drama tadi. Nah, tentu ya kita semua kita menolak drama ya berarti menolak menyutradarai kan gitu ya. Jangan menolak drama tapi masih menyutradarai kan gitu ya. Nah, Goreng-gorengan tentu seperti bagi apa yang kami Anda adalah, khawatirkan Pak Masinton? Oh iya, nanti itu akan mudah digoreng. Wah, ini partai arogan lah, apalah, inilah, gitu loh. Ini kan kita sudah membaca template-nya lah. Bayangkan aja. Contoh, saya kasih contoh aja yang aktual ya. Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, diberhentikan sebagai ketua oleh putusan kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu aja bisa tiba-tiba jadi playing victim tuh, dibilang fitnah lah, dibilang inilah ada untuk mendegradasi moral dia lah, pembunuhan karakternya lah. Kita sudah baca template-template itu, Ibu. Jadi template-template ini kan template-nya playing victim. Kalau kita lihat berkesesuaian semua, caranya, ininya kayak konsultannya sama. Oke, tapi dalam posisi menunggu seperti sekarang, saya ingin ke Mas Umam, nanti saya ingin ke Mas Zaky. Singkat saja, karena kita juga durasinya sangat terbatas. Mas Umam, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam situasi seperti ini? Yang diuntungkan tentu di dalam konteks ini adalah tim pemenangan Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun juga tadi disampaikan oleh Mas Zaky, seorang Bobi tentu bukan dilihat sebagai pribadi Bobi, tetapi kemudian bagaimana dia mampu mengonsolidasikan basis kekuatan, terutama di basis wilayah Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya ya, untuk memberikan insentif elektoral pada penguatan dukungan Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam ini tentu agak sensitif dan di saat yang lain tentu membutuhkan sebuah penjelasan yang lebih detail, terutama terkait dengan sikap dari ketegasan dari PDIP. Karena kalau misal kemudian langkah tegas dilakukan kepada Gibran, langkah tegas dilakukan kepada Bobi, maka pertanyaan yang serupa juga perlu ditanyakan, bagaimana status petugas partai Pak Jokowi itu sendiri. Karena besar kemungkinan pengambilan keputusan Bobi mendukung Gibran, termasuk Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, tentu sudah dibahas di dalam lingkup keluarga kecil, sudah disimulasikan, sudah diperhitungkan bagaimana risiko dan juga konsekuensi dari pilihan-pilihan politik itu. Nah, kalau misal kemudian ada sikap tegas terhadap
Gibran, terhadap Bobi, maka saya pikir PDIP juga perlu memperhitungkan bagaimana kemudian sikap tegasnya kepada Pak Jokowi. Apakah status petugas partai akan diselesaikan, akan ada titik pisah secara formal. Nah, kalau misal kemudian ada titik pisah secara formal, apakah 7 pos menteri dan wakil menteri di pemerintahan akan dicabut juga? Nah, situasi ini yang kemudian akan menghadirkan efek domino secara politik yang cukup besar. Dan sepertinya PDIP betul-betul berhitung supaya kemudian tidak salah langkah di dalam konteks menyongsong Pilpres dan juga pemilu di 2024 mendatang. Oke, baik kalau begitu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi semuanya telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.